Pemirsa, Israel melakukan serangan rudal di sebuah bandara di kota Teheran, Iran pada Sabtu malam. Lokasi itu diserang karena dituduh sebagai tempat pengiriman senjata ke kelompok militer atau maksud kami ke kelompok militan yang didukung Iran di Timur Tengah. Militer Israel menuduh adanya pengiriman senjata kepada kelompok militan yang didukung Iran di wilayah Timur Tengah. Atas klaim tersebut, sejumlah rudal dilepaskan menghantam Bandara Merhabat pada Sabtu malam. Serangan itu membuat asap mengepul akibat kobaran api dari ledakan rudal Israel. Dalam serangan ini, Israel mengklaim berhasil menghancurkan 16 pesawat yang akan digunakan untuk mengangkut senjata api di Teheran, Iran. Pihak resmi Iran belum memberikan laporan resmi atas serangan ini. Serangan ini membuat warga sekitar ketakutan karena mendengar ledakan pada malam hari. Sampai sejauh ini Amerika Serikat masih ikut campur atas peperangan Israel dengan Iran. Sejumlah serangan dari Amerika Serikat terus tercatat masuk wilayah Iran hingga kini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Iran sudah meminta bernegosiasi atas peperangan yang sudah terjadi. Permintaan itu diklaim sudah ditolak mentah-mentah oleh Trump. Trump menyebut Amerika Serikat sedang haus peperangan saat ini. Perdamaian disebut Trump tidak akan terjadi karena Amerika Serikat tidak mau bernegosiasi. Negotiating leverage, maybe maximum, but we're not looking to settle. They'd like to settle. We're not looking to settle. Iran accused the Pemirsa, dunia kembali berada di titik nadir krisis energi sebagai dampak dari konflik yang belum kunjung usai antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Serangan bahkan telah meluas. Kali ini menargetkan sejumlah infrastruktur utama minyak mentah. Ketegangan di Selat Hormuz turut menjadi ancaman nyata akan adanya krisis energi yang mengintai. Namun sebelum kita panik pemirsa, ada baiknya kita lihat dulu seperti apa faktanya, perkembangan terkini, dan apa antisipasi yang sudah dilakukan terutama oleh pemerintah Indonesia. Jadi pemirsa, perkembangan terkini jantung ekspor minyak mentah di Irak, tepatnya adalah di Provinsi Basra, kini sudah menjadi target serangan rudal. Sebagai produsen minyak terbesar kedua dalam organisasi negara-negara pengekspor minyak OPEC, gangguan di Irak adalah sinyal yang perlu diantisipasi. Laporan terkini juga menunjukkan bahwa Irak terpaksa harus memangkas produksi minyak mentah mereka hingga 1,5 juta barel per harinya. Nah, ini adalah dampak secara langsung dari gangguan terhadap fasilitas penyimpanan dan juga terhambatnya jalur ekspor utama. Bicara soal jalur ekspor pemirsa, ini membawa kita pada pembahasan soal Selat Hormuz. Bergeser ke titik paling krusial di dunia yaitu Selat Hormuz, di mana kalau secara hukum sebetulnya Selat Hormuz ini diatur oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS, tepatnya yang mengatur soal hak lintas transit tanpa hambatan di wilayah ini. Namun pada kenyataannya status ini menjadi abu-abu karena Amerika Serikat dan Iran ini belum sepenuhnya meratifikasi perjanjian tersebut. Secara de jure atau di atas kertas, pejabat tinggi Garda Revolusi Iran memang sudah membantah informasi bahwa Iran telah menutup Selat Hormuz. Jadi informasi tersebut dibantah pemirsa. Tapi Iran juga sebetulnya sudah memberikan peringatan keras terutama kepada kapal Amerika Serikat dan kapal Israel yang melintasi Selat Hormuz disebut akan dianggap sebagai target militer. Nah, ketegangan ini pun membuat perusahaan asuransi kapal menarik diri dan kapal-kapal tanker pembawa minyak mentah ini harus lebih berhati-hati. Selat Hormuz ini terletak di antara Iran dan juga Oman, memiliki lebar terkecilnya hanya selebar 33 km pemirsa. Ini tentu membuat ancaman serangan sekecil apapun terhadap kapal yang sedang berlayar di sana bisa berdampak pada perlintasan kapal lainnya. Dan sepanjang pekan kemarin pemirsa, ketegangan di antara negara-negara penghasil minyak sebagai imbas perang ini sudah tergambar sebetulnya pada pergerakan harga minyak mentah dunia. Pada perdagangan Jumat 6 Maret 2026, harga minyak mentah jenis Brent ini melonjak 9% pemirsa menyentuh angka 93 dolar Amerika Serikat per barel. Sementara itu minyak mentah WTI ini naik 12,21% menjadi
$90,90 Amerika Serikat per barel. Nah, sejumlah analis pasar energi juga memprediksi bahwa harga ini bisa menembus $150 Amerika Serikat per barel jika konflik ini terus memanas. Dampaknya pun bukan hanya pada bensin, tapi juga pada gangguan pasokan yang terjadi untuk komoditas seperti aftur, LPG, dan LNG. Nah, saat ini negara-negara OPEC Plus ini terus melakukan pembahasan bahwa ada kemungkinan perlu adanya kenaikan produksi minyak di tengah terjadinya gangguan pasokan saat ini untuk bisa menstabilkan harga ke depannya. Lantas pertanyaan berikutnya, bagaimana kesiapan dari Indonesia? Kalau menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, ia menyatakan strategi pengalihan impor minyak mentah ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Bahlil mengatakan pemerintah dengan Pertamina ini sudah switch atau beralih dari Middle East, dari Timur Tengah, untuk mengimpor minyak dari Amerika, Nigeria, dan juga dari Brasil. Jadi masyarakat diimbau untuk tidak perlu melakukan panic buying atau tidak perlu untuk menimbun begitu ya barang-barang kebutuhan sehari-hari. Dan secara hitung-hitungan ekonomi, terutama dampak kenaikan harga minyak mentah ini pada APBN, Menteri Keuangan Purubaya Yodisadewa mengingatkan bahwa dunia ini sebetulnya pernah berada di krisis energi sebelumnya. Ia menegaskan kita atau Indonesia juga pernah melewati keadaan di mana harga minyak sampai $150. Menurut Purubaya saat itu ekonomi memang agak melambat tetapi tidak sampai jatuh. Jadi Indonesia ini punya pengalaman, tapi kalau sekarang Purubaya mengatakan bahwa kalau memang dampaknya pada anggaran negara ini sudah membuat APBN tidak kuat lagi, maka tidak ada jalan lain. Kita atau pemerintah akan share, berbagi beban dengan masyarakat sebagian. Atau artinya memang ada potensi terjadi kenaikan harga BBM. Tapi sekali lagi Menkyu Purubaya memastikan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi khususnya ini tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.